bekerja di apa, masuk jadi apa, di bursa ya, trading ya, dulu tuh trading bursa. Nah itu kita hanya lihat di sini aja, tidak bisa melihat. Kalau sekarang bebas kan aksesnya internet. Di mana? Ya. Kalau sekarang dulu tidak hanya disebutkan saja pada itu seperti itu. Nah begitu juga telepon ini juga pribadi. Ya, telepon pribadi sifatnya. Kan tidak mungkin ya telepon tuh rame-rame gitu kan tidak. Sekarang saja kita dengan Google Meet begini kan masing-masing pribadi ada ini sendiri. Tidak ada. Ya, fax email. Nah itu waktu itu masih ada yang namanya fax email ya. Fax email. Kita kirim surat via fax. Sebelum ada email itu fax email. Oh, seperti itu. Jadi, nah ini media non massa. Ya. Media tapi media komunikasi ini alat komunikasi tapi sifatnya non massa. Mass media, media massa ini yang ya itu namanya Anda sering dengar ya media massa atau mass media. Ini yang namanya ini mass media, ini media massa semuanya. Ya. Tapi yang masuk ini hanya ini media massa. Ada non periodik, ada yang periodik. Artinya ada yang memiliki keteraturan waktu terbit dan ada juga yang tidak memiliki keteraturan waktu terbit. Ya. Nah ini yang tidak memiliki keteraturan waktu terbit ya ke belakang ini. Nah ini yang memiliki keteraturan waktu terbit surat kabar, buletin, majalah, itu seperti itu ya. Kemudian ini ya. Itu jadi media massa periodik ya tadi sudah. Jenis media massa periodik ini ini sudah ya. Tadi sudah saya jelaskan. Makanya proses komunikasi itu dapat terjadi pertama secara langsung dengan tatap muka atau wawan muka ya atau face to face communication lah kalau bahasa baratnya sih bahasa itu apa Jawa Barat ya face to face communication gitu. Kedua proses komunikasi secara tanpa tatap muka ini komunikasi dengan menggunakan media ini namanya. Ya. Proses komunikasi ini tatap muka tanpa media dibagi menurut jumlah komunikator dan komunikannya. Ini tatap yang tanpa media ya. Jumlah komunikator sama ini juga ada jumlah komunikator dan komunikannya. Ya. Bisa satu orang, banyak orang, masa kemarin saya jelaskannya. Itu juga dengan media. Makanya karena dengan media maka perlu media apa? Karena banyak orang maka perlu media kadang seperti itu. Tergantung sasaran yang dituju atau komunikan yang dituju. Siapa komunikan kita? Ya, gitu. Nah, komunikan baik komunikator maupun komunikan dapat terdiri dari satu orang, banyak orang mas. Itu semua. Jadi proses komunikasi apapun itu, apalagi terlebih kalau kita jangkauannya ke banyak orang ya tentu pakai media ya. Dari masa itu media ya. Coba Anda lihat di demonstrasi mahasiswa misalnya, itu ada pengeras suara. Kalau tidak pengeras suara, mana bisa terdengar? Ya. Dan sifat hubungan antara satu orang dengan satu orang itu satu orang dengan banyak orang, satu orang, ya kan? Antara satu orang dengan satu orang dengan banyak orang, satu orang dengan massa. Tentu berbeda satu sama lain. Nah, seperti itu ya. Maka perlu kita lihat. Contoh, komunikator satu orang, ya, dengan komunikasi satu orang, pembicaraan antar dua orang pribadi ya. Komunikator satu orang dengan komunikan banyak orang. Ini penjelasan Pak Lurah kepada Pak Ketua RT, ya, Pak Ketua RT. Komunikator satu orang, ya, dengan komunikan massa. Nah ini biasanya ketua partai ya, yang bicara di depan massa di depan massa pengikutnya misalnya seperti itu. Itu komunikator banyak orang dengan komunikan satu orang. Contohnya apa? Para mahasiswa bertanya kepada dosen misalnya mengenai materi kuliah. Misalnya pengantar komunikasi lah atau apa dan sebagainya. Komunikator banyak orang dengan komunikan banyak orang. Yang perbedaannya di sini. Komunikator banyak orang dengan komunikannya massa. Itu seperti itu. Komunikator massa, komunikasinya satu orang bisa. Sambutan berupa yel-yel dari para penggemar. Misalnya kemarin, misalnya apa? Ada apa? Formula E misalnya. Wah, yel-yel, hidup Pak Anies, wah itu seperti itu. Ya. Katanya seperti itu salah media-media ya. Kemudian komunikator massa dengan komunikan banyak orang.
protes dari massa demonstran mahasiswa kepada beberapa aparat kepolisian. Komunikator massa dengan komunikator massa, ya, ini pertikaian biasanya antara massa pendukung liga sepak bola di Jakarta misalnya. Itu seperti itu, ya. Itu. Ada pertanyaan sampai di sini, silahkan. Pas saya ini silahkan pelajari, dan ini saya masuk lagi. Ya. Nanti malam kita kuliah lagi ya. Ujian. Capek banget ya Allah. Nanti malam pukul 7.30. Ya. Ujian apa Pak? Enggak. Masih ada satu, ada. Saya menghabiskan materi ini. Masih ada satu materi lagi ya. Jadi nanti malam. Jadi setelah itu saya habis. Tapi Anda tetap isi absen sampai akhir semester ya. Baik Pak. Baik, kalau Anda tidak isi absen, masa bukan apa-apa. Nanti Anda ada ini nanti pengurangan kehadiran, kan repot, nanti Anda kena sanksi nanti. Baik Pak, ya. Jadi sengaja materi ini saya padatkan ya. Tapi Anda absen setiap minggu sampai, kan ujian tanggal 18 Juli ya. Iya Pak. Nah, sampai sebelum ujian kan ada minggu tenang tuh ya. Ada pengganti kuliah dan sebagainya. Kan itu kan. Nah, sampai tanggal berapa ya. Pokoknya itulah. Ya, itu Anda isi absen itu. Ya. Sampai akhir semester ya. Nanti saya beritahu sampai kapan itu. Sampai tanggal kuliah kapan. Baik Pak. Tetap isi absen. Nah, saya materi ini saya padatkan. Berarti nanti malam mata kuliah komunikasi untuk kelas Anda sudah selesai gitu ya. Nah, nanti baru ujiannya tanggal 18. Saya kirim soal. Kan seperti itu ya. Oke Pak, siap Pak. Baik Pak. Ya, bisa dipahami? Bisa Pak. Ada pertanyaan? Atau mau sekarang habisin satu materi lagi? Aduh, mau nangis sih. Sekarang aja Pak, habiskan Pak. Ya, dasar mau senang mau ini mau leha-leha ya malamnya ya. Iya, baik kalau begitu saya share lagi ya. Iya. Satu lagi. Sebentar. Harus saya cek dulu. Tapi kalau ntar malam kagok sih. Ini. Nah ini yang terakhir ya. Sudah bisa dilihat. Nah ini saya share di e-learning ya. Baik, ini saya share dulu di e-learning sebentar ya. Saya share dulu di e-learning. Ya. Oh my god, hujan.
Walas. Itu sudah saya share ya. Nah ini Ini perencanaan komunikasi ya. Nah, komunikasi harus direncanakan semuanya. Komunikasi. Kita lihat di sini. Nah, ini namanya berorientasi pada komunikan. Nah, ini dampak kita harus lihat siapa komunikan kita. Jangan asal main-main pesan itu. Tentu semua orang akan bicara pada dengan siapa dia bicara. Orientasi ya kalau dalam bahasa oriented ya. Artinya mengetahui sesuatu atau keadaan sekeliling dengan tepat. Orientasi. Lihat dulu siapa dia. Berarti pada berorientasi pada komunikan berarti yang mengetahui keadaan komunikan dengan tepat. Yang berorientasi adalah siapa? Ya komunikator. Ya. Manusia melakukan tindak komunikasi ialah pada saat dia menyampaikan pesan kepada manusia lain. Jadi saat komunikator menyampaikan pesan, itu namanya dia melakukan tindak komunikasi. Begitu juga komunikan saat menyampaikan umpan balik atau feedback, dia melakukan tindak komunikasi. Jadi tujuan manusia melakukan tindak komunikasi untuk apa? Untuk memberikan motif komunikasinya. Tujuan komunikasi untuk apa? Misalnya, untuk motif komunikasi. Nah di sini ada perencanaan. Ada 8 tahap perencanaan komunikasi. Pertama tadi orientasi komunikan dulu, orientasi pada komunikan itu yang sudah meneliti sasaran. Siapa sasaran yang akan kita tuju? Pertama kita melakukan adalah meneliti sasaran dengan agar komunikator mengetahui siapa komunikan yang akan dituju. Maka di sini harus kita lihat bagaimana filsafat hidupnya, bagaimana konsepsi kebahagiaannya, semuanya harus kita perhatikan, semua kan harus kita lihat. Jangan sampai salah langkah kita. Bagaimana taraf perkembangan akal dan budinya, bagaimana taraf perkembangan naluri-nalurinya, dan seperti itu. Ini semua harus kita pahami semua aspek. Sama halnya dengan Anda mau ada misalnya Anda kerja di salah satu advertising, perusahaan advertising, iklanan misalnya. Anda bagian media planner misalnya, rencana media. Nah di situ kalau produk mengiklankan satu produk apa? Ini untuk kalangan mana? Seperti itu. Maka harus dilihat dulu untuk kalangan anak muda atau untuk kalangan orang dewasa atau untuk kalangan orang tua, itu bagaimana? Supaya tidak salah sasaran. Disampaikan kapan waktunya? Makanya kan begitu kan kalau pasang iklan. Kontrak dengan televisi jam berapa diputarnya? Durasinya berapa lama? Setiap jam berapa, 1 minggu berapa kali, sehingga dalam waktu 1 tahun berapa kali diputar. Nah, sehingga di situ kalau si pihak pemasang iklan dia akan mengkalkulasi berapa biaya yang dikeluarkan itu kemudian untuk iklan, kemudian estimasinya bagaimana, ya, pendapatan yang akan diperoleh dengan mengeluarkan biaya sekian miliar, estimasi dapat sekian miliar, dan seperti itu. Nah, makanya harus ini ada yang namanya perencanaan komunikasi itu. Harus. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan oleh para partai politik, perencanaan komunikasi itu betul-betul ya. Makanya jangan sampai seperti kemarin ya. Selama ini kan perencanaan komunikasinya luar biasa, jeleknya luar biasa. Yang namanya apa? Dalam menggunakan buzzer dan sebagainya. Memang buzzer itu media dari pihak siapa? Saya tidak tahu dari siapa. Itu sangat jelek sekali. Itu menurut saya itu bumerang itu dengan orang menggunakan buzzer seperti itu. Saya juga nggak tahu itu gagasan dari mana buzzer. Apakah ini psikologi apa? Kalau dalam komunikasi itu kan mengenal ada dan sebelumnya gradasi komunikasi ya. Gradasi intensitas komunikasi itu ada gradasi intensitas. Apakah itu dalam bentuk pemberitahuan saja atau dalam bentuk propaganda atau dalam bentuk penerangan saja atau dalam bentuk sampai dalam bentuk
indoktrinasi atau agitasi atau cywar yang orang cara. Ini seperti itu. Nah ini yang namanya buzzer itu, ini bentuk apa ini komunikasinya? Itu betul-betul model baru itu. Tapi itu juga berbahaya. Berbahaya kenapa? Itu bumerang. Kenapa? Masyarakat Indonesia itu mengenal masa yang sifatnya sifat kalau bagi orang yang tertekan itu akan disanjung. Itu yang masyarakat Indonesia. Ya, ini terjadi ketika Pak SBY waktu masih jadi Menko Polhukam di era Presiden Megawati oleh Megawati itu ditekan itu ini, masyarakat melihat SBY itu selalu teraniaya, maka begitu pemilu dia menang telak. Itu yang terjadi di Indonesia seperti itu, padahal ya, makanya Anda lihat buzzer-buzzer bagaimana menyerang yang namanya Gubernur DKI Jakarta. Bagi Anies itu suatu kebetulan tuh, luar biasa bagi dia. Oh ini yang saya cari, tidak perlu untuk macam-macam lagi, serang terus saya salah seperti itu. Nah ini yang akhirnya terjadi ada beberapa di pihak yang pengguna buzzer itu sendiri. Sampai terjadi apa yang terjadi, contohnya kemarin di demonstrasi mahasiswa itu ada seorang buzzer yang dipukuli gitu kan. Itu apa yang terjadi? Kenapa? Berarti masyarakat tidak suka dengan seperti itu. Itu semua. Ya. Jadi yang namanya buzzer itu dari aspek komunikasi itu gagal kalau menurut saya. Jadi itu seperti itu. Apa feature Dua. Berikutnya. Setelah itu baru kita batasi sasaran kita. Kalau sasaran banyak perlu dibatasi jumlahnya. Kalau masalah yang ada pada sasaran banyak perlu dibatasi masalahnya. Masalahnya apa yang harus kita sampaikan misalnya. Seperti itu. Baru setelah itu penyusunan pesannya. Sesuai dengan penelitian di atas, disusunnya pesan atau seperti yang akan disampaikan. Nah, ini perlu dipertimbangkan. Apa materinya, ada itu dari pesan bagaimana. Ya. Lambang komunikasinya bagaimana, etikanya bagaimana. Ya, perlu dimasukkan. Estetikanya bagaimana, perasaan keadilannya seperti apa. Nah, itu harus kita lihat juga di sini. Baru penentuan saluran komunikasinya apa yang dengan penentuan saluran komunikasi apa. Kalau ini semua sudah dipertimbangkan, barulah penentuan salurannya atau medianya. Saluran komunikasi mana yang akan digunakan ya, sesuai dengan keadaan dari komunikan itu. Apakah surat terbuka atau apakah surat email atau terserah. Ya. Nah setelah itu penentuan intensitasnya dengan menggunakan A misalnya, media A misalnya. Berapa kali? Nah tadi saya katakan intensitas. Ya. Sesuai dengan motif atau tujuan komunikasi itu ada komunikan, perlu ditentukan intensitas yang bagaimana yang diharapkan. Atau sesuai gradasi atau tingkatannya, yakni apakah pesan yang disampaikan dalam bentuk pemberitahuan, penerangan, pembujukan, persuasi, propaganda, agitasi, atau indoktrinasi. Ya, istilah-istilah seperti ini, ya, ini harus Anda pahami, kita pahami, bujukan persuasi. Ya, bujuk bagaimana? Ini jangan selasa dong. Propaganda, agitasi, indoktrinasi. Penentuan frekuensi kapan, berapa kali dalam sebulan, dalam seminggu, dalam sehari, sekali, dua kali, itu bagaimana? Lalu waktunya kapan? Siang hari, sore hari, pagi hari, Ya, malam hari, bisa, atau itu tuh ada, Pak. siang malam misalnya, tergantung. Dan hati-hati frekuensi terlalu sering juga itu tidak baik juga. Ya, masyarakat akan bosan, komunikasi akan bosan. Ya, itu seperti